Dulu kan ada lagunya Anyer dan Jakarta. Anyer dan Jakarta. Mestinya Anyer itu sudah harus minimal sejajar dengan Bali dan Lombok lah ya. Iya. Jadi Anyer lebih duluan terkenal dengan Lombok karena itu dibuktikan dengan salah satu lagu yang terkenal dulu antara Anyer dan Jakarta. Asik. Kita juga harus melihat bahwa keamanan ini memang sudah menjadi program Pak Jokowi. Jadi kan ada tanda tangan antara kepolisian, Kejaksaan Agung RI, Gubernur dan ditindaklanjuti oleh Bupati dalam rangka memberikan keamanan kepada investor yang masuk di daerah masing-masing. Aman. Sangat aman. Kita bisa melihat bahwa investasi dari tahun ke tahun itu meningkat. Ya. Jadi kalau investasi itu meningkat berarti itu kan tidak mungkin investasi itu meningkat tanpa disertai dengan keamanan. Karena pasti investor akan ragu menanamkan investasinya kalau dari sektor keamanan tidak dijaga dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ganes Bungsu, pastinya di program SOS, sajian obrolan santai. Nah, kali ini biasa saya tidak sendiri, saya ditemenin dengan Bapak Kadis Pak ya. Bapak Kadis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan pada satu pintu Kabupaten Serang. Kabupaten Serang, Bapak Samsudin. Sehat Pak, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Gimana Pak, baru pertama kali talk show pakai carpool kayak gini Pak? Ya ini pertama. Pertama. Oke, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Sibuk apa Pak sekarang Pak? Tentunya kalau bicara kesibukan ya tugas pokok dan fungsi kami itu melayani investasi, jadi berkaitan dengan bagaimana peningkatan investasi di Kabupaten Serang. Kalau untuk di dinas investasi udah berapa lama Pak? Apa sebelumnya di mana? Sudah cukup lama saya, jadi sejak 24 Mei 2017. Oh 17. Sebelumnya kabak hukum mulai dari 2010 sampai 2017. Tapi asli mana Pak? Apa dari? Saya mah aslinya dari Bugis. Wih, jauh ya ternyata. Teman-teman jauh kira asli orang Banten, Makassar. Ya. Ke Banten tahun berapa Pak? 98. 98. Jadi Itu sebelum Banten terbentuk itu dulu ikut seleksi CPNS itu di Jawa Barat. Ya. Oh, CPNS-nya di Jawa Barat. Kemudian setelah lulus di Jawa Barat ditempatkan di Banten Desember 98 ya. Langsung di kabupaten. Langsung di Kabupaten Serang. Berarti masih nyatu sama Jawa Barat ya dulu apa ya? Iya, waktu itu Serang masih satu. Masih dengan masih Kota Madya Cilegon dengan Kota Serang. Jadi masih sekarang menjadi 3 daerah otonom, itu sebelumnya memang di bawah naungan satu Kabupaten Serang. Gitu, ternyata Bapak Samsudin dari Bugis, dikira asli orang Banten. Pak, gimana Pak investasi ya terkait invest di kabupaten sendiri seperti apa sih Pak gitu sejauh ini? Perkembangan investasi di Kabupaten Serang cukup menjanjikan ya, apalagi di 2 triwulan terakhir ini 1 dan 2 kita bisa melihat bahwa target investasi yang 5,7 triliun itu sekarang sudah tercapai 4,3 atau sekitar 75%. Ya. Memang di dalam pembagiannya itu memang masih didominasi oleh investasi dari modal asing. Ya. Kalau untuk modal asing itu sudah mencapai angkanya sudah cukup signifikan ya, 119%. Sudah lebih 100% dari target. Namun memang PMDM-nya di angka 38. Jadi 5 tahun terakhir kita bisa melihat bahwa angka investasi itu selalu tercapai lebih 100%. Tapi ketika dibedah lebih jauh memang ini sangat didominasi oleh investasi dari sektor modal asing. Modal asing. Lebih ke apa sih Pak investasinya?
wisata kah atau ke industri kah atau industri? Ini masih industri. Memang kalau kita lihat pola ruang Serang depan itu kan memang di samping industri, sektor pertanian, sektor pariwisata, apalagi dengan nanti pariwisata religi di Tanara, terus pariwisata pantai di Anyar itu akan insya Allah akan menambah nilai investasi yang masuk di Kabupaten Serang. Benar-benar. Karena kalau dulu berbicara Banten ya Pantai Anyar, Pak. Ya. Adanya di Kabupaten Serang. Ya. Gitu. Dulu kan ada lagunya Anyar dan Jakarta. Anyar dan Jakarta. Mestinya Anyar itu sudah harus minimal sejajar dengan Bali dan Lombok lah ya. Iya. Jadi Anyar lebih duluan terkenal dengan Lombok karena itu dibuktikan dengan salah satu lagu yang terkenal dulu antara Anyar dan Jakarta. Asik. Tapi ada rumornya dulu kan katanya Banten ya Anyar lah mau ya seperti dijadikan Bali kedua lah gitu Pak ya. Memang ada kendala tersendiri di kita ya. Kebanyakan pantai-pantai kita ini udah dikuasai oleh orang-orang Jakarta ya. Iya. Pemda tidak menguasai begitu banyak pantai, tapi ini sudah dikuasai oleh perorangan. Sehingga ketika Pemda mau menata dengan baik seperti daerah-daerah lain, kita mengalami kendala. Seharusnya kalau mau bagus, sama dengan di daerah lain, di sebelah barat jalan Anyar menuju Anyar Pandeglang itu, itu semestinya tidak ada bangunan di sebelah kanan. Jadi bangunannya dikhususkan di sebelah kiri sehingga masyarakat punya akses yang luas untuk main ke pantai. Tapi ini kan memang sejak sebelum saya di sini memang Anyar sudah kondisinya seperti itu. Pak, tantangan apa sih Pak untuk apa ya, investasi, menarik investor gitu untuk ke khususnya ke Kabupaten Serang sendiri, apa sih Pak tantangannya Pak? Yang menjadi tantangan terberat sebenarnya memang investasi itu yang saya awali dengan jangan tantangan dulu ya. Jadi peluang dulu ya. Peluang yang kita berikan itu di Serang ini disiapkan ada beberapa kawasan industri sehingga diberikan kemudahan untuk menanamkan investasinya di dalam kawasan. Dan memang ada beberapa kebijakan pemerintah sekarang, kegiatan industri itu biasanya lebih difokuskan ditempatkan di dalam kawasan sehingga itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena kawasan itu memiliki fasilitas sarana yang sudah cukup untuk membangun sesuatu gitu. Terus di timur ya, ini berulang-ulang saya mengatakan bahwa di timur kita sudah punya kawasan modern ya, dengan izin yang sudah dikuasai kurang lebih sekarang mendekati angka 5.000 hektar. Terus di barat 1.200 yang dikuasai 800 hektar dengan Wilmas. Kemudian ada di Bojonegara, Bojonegara Park sekitar 200 hektar. Jadi memang itu sudah cukup luas lahan investasi yang tersedia. Namun yang menjadi salah satu tantangan di kita bahwa memang investasinya kita lihat ada sedikit yang rumor-rumor mau hengkang ya, karena memang UMR Serang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah di Jawa, karena Serang langsung bertetangga dengan Jakarta. Jadi UMR itu juga berpengaruh terhadap investasi masuk, karena rata-rata investasi itu mau pekerjakan tenaga kerja yang sudah cukup banyak ya. Iya. Seperti itu. Kendalanya di situ ya, terkait UMR itu Pak ya. Salah satu ya, salah satu. Jadi UMR juga merupakan salah satu. Terus kita mencoba melakukan terobosan dengan kemudahan pemberian di dalam pelayanan perizinan. Jadi apalagi dengan zaman modern sekarang semuanya serba online. Jadi kemudahan itu diberikan sebagai salah satu bentuk bagaimana caranya bisa menarik investor. Yang kedua memang potensi potensi wilayah geografis yang kita miliki itu yang menjadi dambaan semua investor ya. Kenapa Serang ini sangat diminati terutama investor asing, karena memang
jadi kota penyangga dengan Jakarta. Jadi penyangganya bukan lagi Tangerang, karena Tangerang sekarang sudah jadi satu dengan Jakarta. Jadi bergeser ke barat karena Tangerang juga sudah mulai sangat padat dengan lokasi-lokasi yang ada, dan peluang lokasi yang ada itu ada di Kabupaten Serang. Gitu, Pak. Kalau untuk investor dari luar sendiri, dari negara mana aja sih, Pak? Yang mendominasi itu masuk ke 5 besar itu Singapura, Thailand, Malaysia, Jepang kalau nggak salah, kalau salah nomor urut 1. Jadi Cina tidak termasuk di dalam 5 besar yang masuk laporan realisasi investasi 2 triliunan 2018 ini. Itu lebih semua ke industri. Lebih kepada industri. Kalau pariwisata, pertanian belum ada dari luar. Kelihatannya pariwisata dan pertanian ini belum. Masih produk lokal. Mudah-mudahan Pak, kita doakan ada yang datang dari luar juga untuk menginvest wisata dan pertanian, karena potensi wisata di Kabupaten Serang juga sangat menjanjikan ya. Gitu. Apalagi ya kalau kita tahu Kabupaten Serang punya wisata alamnya dari segi pantai, terus perbukitan mungkin Pak banyak juga kali ya. Iya, dari pantai dan bukit. Terus kemarin cara pemerintah daerah pariwisata religi Tanara, ya. Kalau itu sudah ini pasti itu akan mendatangkan investor. Mendatangkan orang akan masuk di Serang. Nah, kalau dari mungkin industri tadi kan udah banyak lah gitu. Kalau dari pariwisata dan pertanian akan melakukan apa Pak strategi? Jadi kalau pertanian itu sebenarnya kan memang kita sudah cukup luas pertanian, tapi kan dari sisi produksi ini masih kurang ya. Semestinya kan maksimal itu 2 tahun ya, 2 kali setahun bisa panen ya. Mungkin yang perlu dipikirkan ke depan bagaimana caranya teknologinya ini paling tidak kalau bisa dalam 2 tahun 5 kali, ya itu kan bisa menaikkan sektor itu. Terus yang kedua, memang pertanian ini memang warisan leluhur kita ya. Bahkan kalau arti Serang menurut yang saya dengar dari orang Serang itu berarti sawah. Jadi kita memang punya historis yang cukup luas, historis bagaimana tentang pertanian ya. Jadi itu juga dibuktikan bahwa pemberian nama daerah kita itu berarti Serang berarti sawah. Ya, jadi Serang memang dari dulu sawahnya luas ya. Tapi belakangan ini perkembangan industri juga tidak bisa dipungkiri bahwa dan salah satu sasaran lahan yang diambil itu adalah lahan pertanian. Tapi pemerintah telah menetapkan 2 kebijakan, satu melalui LP2B, satu melalui LSD, lahan sawah dilindungi. Jadi kalau LSD itu memang kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian, sementara LSD itu kebijakan yang dikeluarkan oleh BPN. Salah satu tujuan pemerintah mengeluarkan 2 kebijakan itu adalah dalam rangka menyiapkan persediaan pangan untuk kelangsungan hidup orang banyak. Kalau wisata sendiri, soalnya kayaknya lagi gencar nih membuka tempat-tempat wisata baru, kayak kemarin Cikolelet baru lagi dibuka-bukain, dibenah-benahin. Gimana melihatnya? Ya memang upaya-upaya yang di terobosan-terobosan yang dilakukan oleh desa dalam rangka memperkenalkan desanya itu keluar adalah seperti yang terjadi di Cikolelet ya. Jadi kita juga bisa berkunjung dan menikmati indahnya alam di Cikolelet, dan pemerintah desa sudah mulai menyiapkan sarana tempat
bermalam, sekalipun masih dengan keterbatasan, tetapi itu sebagai upaya langkah awal untuk bagaimana membangun desa sesuai dengan cita-cita di desa tersebut. Mantap. Satu lagi Pak, terkait katanya dari kabupaten juga akan ini apa soal PIK ya Pak ya? Pasir apa? Oh, di Serang Utara. Iya, Serang Utara. Jadi memang belakangan ini investor yang masuk di daerah Serang Utara itu Agung Sedayu ya, Gunung Agung Sedayu ya. Iya. Jadi kalau begitu kan Pantai Nakapuk di sana. Tetapi dia akan menjadikan Serang Utara ini seperti PIK. Iya. Jadi rencana Agung Sedayu Group ini membangun dari Mauk sampai Tirtayasa ya. Jadi Mauk, Tanara, Pontang, Tirtayasa. Jadi izinnya ini meliputi 3 kecamatan. Jadi mulai dari perbatasan Mauk masuk Tanara, Pontang, Tirtayasa. Meliputi itu. Pak, kayaknya nggak kerasa bentar lagi nyampe kantor Pak gitu. Nah, pertanyaan ini Pak, mungkin kan banyak Pak investor yang akan masuk, tapi dia melihat seperti apa sih keamanannya kayak gitu kan Pak ya. Nanti ketika kita invest apa dia bisa jangka panjang nggak sih kayak gimana? Nah maksudnya upaya dari pihak pemerintah kabupaten sendiri memberikan apa sih yang akan diberikan gitu ketika investor itu datang dan mau menginvest ke Kabupaten Serang? Memang yang pertama yang harus diberikan adalah aksesibilitas ya. Jadi Pemda Serang kan memang banyak membangun jalan ya. Bupati sekarang itu lebih concern kepada pembangunan jalan. Pembangunan jalan ini diprioritaskan yang di samping untuk mengangkut bahan hasil produksi alam keluar, ini juga memudahkan jalannya investor untuk masuk di Kabupaten Serang. Jadi yang kedua, kita juga harus melihat bahwa keamanan ini memang sudah menjadi program Pak Jokowi. Jadi kan ada tanda tangan antara kepolisian, Kejaksaan Agung RI, Gubernur, dan ditindaklanjuti oleh Bupati dalam rangka memberikan keamanan kepada investor yang masuk di daerah masing-masing. Jadi itu sudah menjadi target pemerintah pusat dan sampai kepada pemerintah daerah. Gitu. Jadi insya Allah aman Pak ya di Kabupaten Serang Pak ya? Aman. Sangat aman. Kita bisa melihat bahwa investasi dari tahun ke tahun itu meningkat. Ya. Jadi kalau investasi itu meningkat berarti itu kan tidak mungkin investasi itu meningkat tanpa disertai dengan keamanan. Karena pasti investor akan ragu menanamkan investasinya kalau dari sektor keamanan tidak dijaga dengan baik. Pak, statement closing Pak, ajakan untuk para investor untuk datang ke Kabupaten Serang, coba Pak, monggo. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengharapkan kepada semua investor yang akan berinvestasi di Serang, marilah kita berinvestasi di Serang. Karena Serang merupakan gerbang penyangga masuk kota Jakarta dari aspek geografis. Selain dari aspek geografis, Serang akan diberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan serta akan menjamin tentang keamanan berinvestasi di Kabupaten Serang. Mantap. Jadi para investor jangan ragu untuk datang ke Kabupaten Serang, insya Allah aman untuk melakukan usaha-usaha ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mungkin di episode selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang lebih menarik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.